Halo gengs, selamat datang kembali di Magenta Film. Semenjak masa pandemi ini gengs, banyak banget nih orang yang harus bekerja di rumah aja alias work from home. Saking lamanya di rumah aja, kadang muncul rasa bosan dan juga gabut nih bagi banyak orang. Buat ngatasinya kalian gak perlu bingung gengs, karena sekarang ini banyak banget loh solusi buat ngilangin rasa bosan dan juga gabut. Salah satunya ya dengan nonton film atau series. Di zaman modern ini udah banyak nih layanan streaming yang jadi primadona yang udah kasih akses nonton ke banyak film dan series yang bagus-bagus. Dan Netflix jadi yang paling populer nih gengs. Nah, ingin tahu rekomendasi film terbaik apa aja yang bisa kalian tonton di Netflix? Simak video ini sampai akhir dan temukan jawabannya. Ini dia rekomendasi film Netflix terbaru dan terbaik 2021, wajib tonton versi dari Magenta Film. Series Lupin. Serial Lupin merupakan serial bergenre drama komedi yang diangkat dari novel legendaris asal Prancis yaitu sang pencuri Arsène Lupin. Serial ini menceritakan karakter Lupin yang bernama Arsène Diop yang ingin melakukan balas dendam kepada mantan bos ayahnya yang memfitnah ayahnya mencuri sebuah kalung sebelum akhirnya dibunuh dan dipenjara. Banyak sekali trik-trik menarik yang Lupin lakukan yang jadikan serial ini wajib untuk ditonton. Salah satunya adalah trik mati lampu yang dilakukan saat Diop yang ada di atas panggung pertunjukan hilang begitu saja ketika band mematikan lampu teater. Dia berhasil kabur dengan menyamar menjadi orang lain setelahnya. Meskipun sederhana, trik mati lampu ini menjadi trik yang paling sukses karena Diop berhasil lolos dari kepungan polisi bersenjata lengkap di gedung tempat konser yayasan Pellegrini digelar. Lupin sendiri diperankan oleh Omar Sy, aktor asal Prancis yang tampil begitu menawan dan juga natural dalam memerankan tokoh sang pencuri legendaris ini. Serial Lupin terdiri dari 10 episode yang terbagi dalam 2 part. Dan infonya part kedua Lupin baru aja dirilis loh pada 11 Juni kemarin. Lupin sendiri mendapat rating IMDb yaitu 7,6 yang berarti serial ini memang jadi rekomendasi yang tak akan mengecewakanmu. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Like the Sicilian defense. Those things are called openings. The Queen's Gambit. Check. Mate. The Queen's Gambit. Ya, walaupun kisah tentang catur bukanlah favorit banyak orang, namun Netflix berhasil menampilkan serial yang seru dan bahkan diminati sama mereka yang tak paham dengan catur. Serial yang memiliki 7 episode ini mengisahkan tentang Beth Harmon, seorang gadis muda yatim piatu yang sangat pintar dan juga berbakat dalam permainan catur. Beth Harmon diperankan oleh aktris yang sedang naik daun yaitu Anya Taylor-Joy. Kisah Beth Harmon menjadi juara catur bermula dari pertemuannya dengan tukang bersih-bersih panti asuhan tempat ia dibesarkan. Tukang bersih-bersih itulah yang mengenalkannya dengan permainan catur. Meskipun Beth Harmon ini ketergantungan dengan obat penenang, tapi akhirnya dia bisa sukses menjadi Grandmaster catur setelah mengalahkan pecatur nomor 1 dari Rusia. Serial ini memiliki rating IMDb mencapai 8,6 yang layak untuk ditonton. La mattina mi sono alzato. La Casa de Papel. Bella ciao, bella ciao. Mattina. Serial drama bergenre kriminal ini sangat populer di Netflix loh gengs.
serial yang diperankan oleh Alvaro Morte sebagai The Professor. Dalam filmnya akan melancarkan aksi perampokan terbesar dalam sejarah. Jadi ceritanya, sang profesor ini mengumpulkan beberapa orang dengan berbagai karakter dan merencanakan segala sesuatunya dengan sangat detail. Di film ini yang jadi sasaran dari aksi The Professor yang dibantu oleh rekannya adalah Royal Mint of Spain atau Badan Percetakan Uang Spanyol. Ceritanya mengandung banyak perputaran yang tak terduga, rencana cerdas, serta timeline yang maju mundur. Film serial yang udah lama populer di negara Spanyol dengan judul La Casa de Papel baru-baru ini menjadi hit dengan judul Money Heist. Money Heist sendiri udah memasuki season 5 dan memiliki rating IMDb 8,3. Jadi direkomendasikan banget nih gengs buat kalian tonton. Arturo, créeme, Will está muerto. Startup. 안녕하십니까. 삼산텍 대표 서달미입니다. Drama Korea Startup karya sutradara Oh Chung Hwan yang memiliki 16 episode pernah jadi primadona lo gengs di Netflix awal tahun 2021. Jadi startup ini mengisahkan kehidupan sejumlah anak muda yang berambisi merilis bisnis di industri teknologi. Drama ini tak hanya menyuguhkan persaingan bisnis IT, melainkan juga kisah cinta segitiga yang menarik dari Sol Dalmi, Nam Do-san, dan Han Ji Pyong. Dalam cerita ini, Nam Do-san dan Han Ji Pyong berusaha memperebutkan cinta dari Sodalmi, yang membuat Sodalmi sempat kebingungan antara memilih cinta yang tepat untuk dirinya, apakah kisah cinta di masa lalu yaitu 15 tahun lalu, atau kisah cinta yang hadir di masa kini. Tokoh utama dalam serial ini adalah Bae Suzy sebagai Sodalmi, Nam Joo Hyuk sebagai Nam Do-san, Kim Sono sebagai Han Ji Pyong, dan Kang Hana sebagai Won In Jae. Dengan rating 8,1 di IMDb, drama Korea yang satu ini patut kalian tonton karena membahas banyak tentang perusahaan rintisan dan tentunya dengan kisah cinta percintaan yang menarik buat kalian ikuti nih gengs. 기술은 우리를 보다 편리한 세상으로 인도하죠. 하지만 이 기술 때문에 오히려 이 세상이 불편해지는 분들도 있습니다. Girl from Nowhere. ฝากตัวด้วยนะคะทุกคน Serial ini merupakan serial Thailand yang mengisahkan isu sosial anak remaja di dunia persekolahan. Setiap episodenya punya jalan cerita yang unik dan juga menarik. Bukan itu aja, tapi ceritanya juga selalu beda tiap episodenya. Girl from Nowhere yang tokoh utamanya diperankan oleh Chicha Amatayakul kini memasuki season 2. Di sini Chicha Amatayakul memerankan tokoh yang bernama Nano. Nano sendiri adalah gadis cerdas misterius yang selalu memecahkan masalah yang ada di sekolahnya dengan cara yang di luar nalar. Nano yang tidak diketahui asalnya ini menjadi murid baru dan selalu membawa karma yang pasti bikin kalian terkejut gengs. Jadi lumayan bisa lah buat kalian tonton sama Do ini gengs. Sherlock. Brilliant! Yes! 4 serial suicides and now a note. It's Christmas. Udah banyak banget nih gengs film dan serial yang mengisahkan kisah Sherlock Holmes, detektif swasta paling masyhur di dunia, karya Sir Arthur Conan Doyle. Saking banyaknya, tak diragukan lagi kalau serial Sherlock yang satu ini menjadi yang terbaik hingga saat ini. Sherlock ini merupakan adaptasi modern Sherlock Holmes di London abad ke-21. Jadi bisa dikatakan Sherlock yang paling modern dari Sherlock Holmes yang pernah diadaptasi ke film atau serial sebelumnya. Seperti biasa, kota yang penuh kriminal dan misteri yang rumit ini selalu mengandalkan Sherlock Holmes dan kemampuan deduksinya untuk memecahkan masalah jika polisi sudah tak mampu mengatasinya.
Dalam serial ini, Sherlock ditemani oleh asistennya bernama Dr. John Watson, sang veteran perang Afghanistan, dan juga sang kakak yaitu Mycroft Holmes yang selalu mencemaskan Sherlock. Serial yang punya 13 episode dan dibagi ke dalam 4 seasons ini, tokoh utamanya diperankan oleh Benedict Cumberbatch yang juga merupakan pemeran Doctor Strange di film-filmnya Marvel. Untuk rating IMDb-nya sendiri, serial Sherlock ini mendapat 9,1 alias nyaris sempurna. Shut up, everybody, shut up! Don't move, don't speak, don't breathe. I'm trying to think. Anderson, face the other way. You're putting me up. Like face it. Everybody quiet and still. Anderson. Ripley 1988. Siapa sih yang tak tahu sama drama Korea fenomenal yang satu ini? Yaps, Ripley. Serial drama yang udah masuk ke bagian 3 dengan judul Ripley 1988 ini memiliki alur yang agak berbeda dengan versi sebelumnya loh, yaitu Ripley 1997 dan Ripley 1994. Di Ripley 1998 ini cuman membahas sedikit tentang K-pop dan lebih menonjolkan kisah persahabatan dan percintaannya. Meski begitu, Ripley 1988 ini bisa dibilang malah jadi drama Korea terbaik di serial Ripley. Ceritanya hangat namun kadang juga kocak. Drama ini juga bisa bikin kamu nangis nih gengs, apalagi di episode terakhirnya. Latar waktu dan tempat juga dibuat semirip mungkin dengan kondisi tahun 1988. Kamu akan seperti diajak kembali mengenang hal-hal jadul. Ada juga nih salah satu hal yang menarik di serial ini, yaitu suara kambing yang berbunyi mbak saat ada adegan yang konyol. Pokoknya pasti bikin memorable banget. Dengan rating 9,1 di IMDb, udah tak perlu diragukan lagi ya gengs betapa bagusnya serial ini. Saking bagusnya, jangan heran deh kalau Ripley 1988 akan selalu masuk rekomendasi drama Korea terbaik versi banyak orang. 여기 있네, 여기 그대로 있네, 그대로 있네. Seru-seru kan filmnya? Jadi mau nonton yang mana duluan nih gengs? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari membangun channel Magenta Film dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.